Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga mari kita berusaha untuk menghindarinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan Syawal. Dengan demikian, 1 bulan kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana puasa Ramadan yang kita jalani. Puasa Ramadan 1 bulan penuh yang merupakan tempaan keimanan, tempaan keikhlasan, dan tempaan kekuatan batin kita, dan kini saatnya kita untuk menikmati hasilnya dari pendidikan selama 1 bulan Ramadan itu. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, sepertinya pendidikan Ramadan ini banyak sekali yang tidak merasakan hasilnya. Tadarus di bulan Ramadan hampir sebulan, ada yang melaksanakan bahkan sebulan penuh tanpa ada jeda dalam tiap malamnya. Ada yang tarawih tidak pernah putus. Bahkan puasanya berusaha dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi ketika sudah masuk bulan Syawal, apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini belum ada asar, belum ada bekas dalam diri kita, sehingga kita kembali ke kehidupan seolah-olah bulan Ramadan ini tidak ada. Yang awalnya solat di bulan Ramadan selalu as-salata li waqtiha, solat tepat pada waktunya, benar-benar dijaga di bulan Ramadan. Tapi begitu lepas bulan Ramadan, kembali kepada fitrah yang awal, solat manakala kita sempat dan solat bisa diqadha. Kemudian ketika kita bersedekah, kita berlomba-lomba untuk memberi buka orang yang sedang berpuasa. Tapi manakala sudah selesai bulan Ramadan, jangankan memberi buka orang yang puasa sunnah, bersedekah saja kepada orang yang kurang mampu, kurang ekonominya di bawah kita ini merasa enggan. Kemudian yang pelajar, ketika bulan Ramadan walaupun perut lapar, tenggorokan ini dahaga luar biasa, tapi semangat untuk belajar tetap tinggi. Tapi manakala bulan Ramadan ini selesai, ngantuknya di kelas luar biasa. Banyak yang seperti itu. Kenapa kok di bulan Ramadan padahal perut lapar, kerongkongan ini kering, semangat belajarnya tinggi?
Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Inilah saatnya sebenarnya kita membuktikan 11 bulan ke depan Ramadan yang kita lakukan ini puasanya mabrur, makbul atau mardud. Bukan hanya haji saja yang haji mabrur atau haji makbul atau bahkan mardud, tidak. Puasa juga demikian. Kalau puasa kita ini mabrur, puasa kita ini mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah bulan Ramadan berlalu, mulai 1 Syawal sampai bulan Ramadan yang akan datang, peningkatan kualitas ibadah kita akan terasa. Ini puasa yang diterima. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah ini meningkat. Qiyamul lail ini lebih meningkat lagi. Salat tepat waktu tetap dijaga. Tadarus Al-Quran tidak harus pakai pengeras suara, tapi dengan diri sendirinya, karena ini merupakan kebutuhan kita kepada Allah. Kita bincang-bincang kepada Allah. Kata Nabi, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau kita ingin menghadap kepada Allah, sujudlah. Di saat kita sujud, kita menghadap kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah. Allah yang ditinggikan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah ditinggikan. Tapi ketika kita baca Al-Quran, kita bincang-bincang dengan Allah, kita resapi maknanya, kita kemudian implikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka puasa kita ada bekas, ada asar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian puasanya ini makbul, diterima oleh Allah. Kenapa? Seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika bulan Ramadan ini meningkat luar biasa, tapi ketika setelah bulan Ramadan puasa kita biasa-biasa saja, kehidupan kita biasa-biasa saja, kembali kepada kehidupan awal sebelum Ramadan, puasa kita diterima. Yang parah kalau puasa kita ini mardud, tidak diterima oleh Allah. Ketika Ramadan luar biasa, tapi ketika setelah Ramadan ini pergi, maka kehidupan kita sangat jauh berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Ini tanda-tanda puasa kita tidak diterima. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebenarnya gampang indikator ini, mudah indikator ini. Yang bisa merasakan kita, bukan orang lain. Orang lain berhak menilai kita, tidak berhak menilai kita. Kita bisa merasakan. Kenapa? Kita perhatikan ketika kita puasa di bulan Ramadan, jangan sampai apa yang disampaikan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'at. Jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Kita yang tahu, perut kita yang puasa, lisan kita tidak puasa, tenggorokan kita puasa, telinga kita tidak puasa, mata kita tidak puasa. Maka jadilah puasa kita hanya mendapatkan haus dan dahaga, tapi tidak berhak mengganti puasa kita. Tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa kita, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Setelah ditinggalkan puasa ini, mari kita tata kehidupan kita. Pelan-pelan kita tata kehidupan kita. Jangan sampai ada penurunan ibadah yang sangat luar biasa. Jangan sampai. Paling tidak kita berusaha sholat untuk tepat pada waktunya. Karena kenapa? Ini indikator seorang muslim, kata Nabi. Lihatlah pribadi muslim dari sholatnya. Kalau sudah sholatnya bagus, ke belakang ini akan bagus. Pribadi muslim bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya sering tepat waktu, maka kerjanya akan selalu tepat pada waktunya. Boleh tidak tepat waktu, karena kenapa? Udzur syar'i. Dia sakit. Ketika mau sholat sudah siap-siap, kemudian datang penyakit diarenya. Tidak bisa tepat waktu, ini udzur syar'i. Atau sebagai aparat polisi, karena ada tugas yang kalau ditinggalkan tugas itu dapat membahayakan umat, maka dia mendahulukan tugasnya. Ini adalah udzur syar'i, dan ini dibenarkan oleh syar'i, dibenarkan oleh hukum. Kenapa? Tugasnya demikian. Kan sama dengan orang kita sebentar lagi berangkat haji. Seorang dokter misalnya, pengabdian dokter ini sampai tidak ikut wukuf gara-gara merawat pasien yang ibadah haji sakit. Padahal itu wukuf merupakan persyaratan haji. Wajib wukuf ini.
Tapi seorang dokter ini mengamankan pasien yang sakit agar sehat, maka wukufnya ini diganti dengan tugasnya. Itulah yang dianggap dibenarkan oleh syar'i. Wukufnya pengabdiannya untuk umat, pengabdiannya untuk kebaikan umat. Inilah yang merupakan alasan kenapa dokter tidak wukuf, hajinya tetap sah. Sama dengan bapak-bapak polisi. Dalam tugas wajib pun bisa ditinggalkan. Karena kenapa? Kalau itu membahayakan umat banyak. Tapi kalau tidak, maka tetap kewajiban itu wajib dilaksanakan. Inilah aturan Islam yang sebenarnya ringan sekali, gampang sekali, tapi jangan dibuat gampang dan jangan dibuat ringan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Makanya athar Ramadan, bekas Ramadan, kita yang tahu Islam tidak diukur seberapa hitam jidat kita. Islam tidak pernah diukur seberapa panjang jilbab orang muslimah. Islam tidak pernah diukur seberapa cingkrang celana kita. Tapi Islam diukur bagaimana pengabdian kita, memaknai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana pengabdian kita kepada Allah? Bagaimana ibadah kita terhadap Allah? Ibadah, jangan salahkan orang lain yang sedang beribadah. Dukung orang yang beribadah. Kata maqalah kun aliman. Jadilah engkau ini orang yang alim, agar tidak gampang ditipu, agar tidak gampang kamu dikibuli oleh orang lain, agar tidak mudah kamu ini dibodohi oleh orang lain. Kalau jadi orang alim tidak bisa, au muta'alliman, maka senanglah belajar, senanglah menuntut ilmu. Menuntut ilmu sudah tidak sempat karena pekerjaan kita ini banyak. Menuntut ilmu sudah tidak sempat karena waktu kita yang sudah sempit. Maka au mustami'an, banyaklah mendengarkan. Menuntut ilmu tidak bisa, menjadi orang yang pandai tidak bisa, maka senanglah mendengarkan orang ahli hikmah yang sedang membicarakan tentang ilmu. Kemudian tidak bisa au mustami'an au muhibban, senanglah kepada yang tiga golongan ini. Senang kepada orang yang alim, senang kepada orang yang menuntut ilmu, kemudian senang kepada orang yang mendengarkan ahli ilmu berbicara, orang yang sedang membicarakan ilmu. Kemudian jangan sampai terjadi menjadi orang yang kelima, wala takun khamisan, karena orang yang jadi kelima ini tidak senang keempat golongan ini akan celaka di dunia dan di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan athar Ramadan yang telah kita lakukan selama 1 bulan ini akan membekas dalam diri kita, sehingga ibadah kita ini akan penuh dengan barokah, ditambah dengan Allah iman dan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solihah, dan daerah situ Bondo pada khususnya diberi keamanan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.